Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, ehm, gini, sebelum kita masuk ke bab 1, Ibu akan menyampaikan materi prasyarat. Ini hanya sekedar flashback lah. Flashback materi kalian kelas 8 SMP kalau tidak salah. Nah, karena dari sebelum-sebelumnya Ibu melihat banyak sekali anak-anak yang lupa dengan konsep ini, konsep garis. Oke, hari ini kita akan membahas garis, hanya hanya benang merahnya saja. Apa saja sih pokok-pokok yang ada dalam garis gitu ya. Nah, ini pasti kalian sudah familiar melihat rumus, melihat cara-caranya begitu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh silakan di-share ke adik kalian, karena ini materi dari tingkat SMP kan. Boleh di-share ke teman kalian, itu terserah kalian jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Oke, yang belum subscribe diingatkan lagi untuk segera subscribe dan diaktifkan loncengnya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke garis. Jadi di dalam garis itu biasanya nih familiar sekali dengan yang namanya gradien dan persamaan garis. Persamaan garis itu, nama si garis itu apa sih gitu. Oke, garis itu kan definisinya kumpulan dua titik atau lebih, itu sederhananya. Kumpulan dua titik atau lebih. Kok dua titik sih Bu? Bayangin deh, kalau satu titik bisa nggak dibuat garis? Nggak ya. Kalau dua titik nih, Ibu punya titik di sini satu, di sini satu. Nah, Ibu hubungkan jadi garis. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Ada berapa titik nih? 3. Nah, dihubungkan bisa menjadi garis. Jadi kumpulan dua titik atau lebih berarti titik bisa dihubungkan menjadi garis jika minimal ada dua titik. Minimal dua titik. Oke, ketika kalian mendengar garis berarti suka familiar dengan gradien. Nah, gradien tuh apa sih? Gradien tuh kemiringan. Ya, kalian sering sekali gradien tuh M Bu gitu. Nah, yaitu itu simbolnya M. Tapi maknanya adalah kemiringan garis. Jadi kalau ada garis nih, ini vertikal, ini horizontal, ini nggak miring ya. Ini yang miring, ini miring gitu. Ini miring kiri, ini miring kanan gitu. Nanti kalau yang vertikal horizontal dia M-nya sama dengan 0 karena nggak miring. Jadi M-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang ini bisa jadi nanti yang ini M-nya positif, yang ini M-nya negatif. Oke, gitu ya, itu gradien. Itu makna gradien. Jadi gradien tuh bisa nilainya 0 karena dia tidak miring, bisa dia positif karena miring ke kanan, bisa dia bernilai negatif miring ke kiri. Oke, cara menentukan gradien ada dua rumus nih. Ketika dua titik diketahui, jadi kalian harus lihat soalnya tuh di situ dua titik atau persamaan garisnya yang diketahui. Kalau dua titik yang diketahui berarti pakai rumus ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau persamaan garisnya yang diketahui berarti Y sama dengan MX plus C. Kita harus membaca, oh di sini ada gradien. Gradien itu adalah koefisien dari variabel X atau angka yang ada di depan X dengan syarat Y-nya harus sendiri. Berarti kalau Y-nya sudah sendiri, M ini bisa disebut dengan gradien. Oke, yang selanjutnya adalah persamaan. Cara mencari persamaan garis itu yang kita sudah tahu ada dua. Dilihat lagi diketahuinya. Ketika gradien dan satu titik yang diketahui berarti pakai rumusnya ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tapi kalau ketika dua titik diketahui, misalkan X1 Y1 dan X2 Y2 gitu ya. Nah, ini rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Bu, persamaan garisnya kayak apa sih? Nah, ini Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umum persamaan garis. Berarti contohnya apa aja? Y sama dengan 3X plus 2 boleh? Boleh, itu persamaan garis. Y sama dengan 2X min 3 persamaan garis bukan? Iya. Y sama dengan 3 persamaan garis bukan? Iya dong. Oke. Kenapa kok ini garis? Nggak ada si X-nya sih Bu. Nah, karena gradiennya 0. Kalau gradiennya 0, pasti X-nya nggak ada. Kebayang dong kalau 0 di sini. 0 kali X berapa? 0 kan? Makanya adanya konstantanya doang. Y min 3X tambah 4 sama dengan 0, contoh persamaan garis bukan? Iya. Oke, di mana ada Y ada X, berarti di situ ada persamaan garis. Berarti itu adalah persamaan garisnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal masing-masing gradien dan persamaan. Ingat ya,
ini dua pokok penting. Sebenarnya materi garis masih banyak, tapi ini pokok-pokoknya yang harus ibu ulang lagi aja untuk mengingat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, berarti ibu simpulkan garis itu punya dua komponen, ada gradien dan persamaan. Nah, ini rumus-rumusnya. Mencari gradien ada dua rumus, mencari persamaan ada dua rumus, tergantung apa yang diketahui dalam soal, gitu ya. Oke, kita sekarang ke gradien dulu. Gradiennya tadi udah ibu sebutkan ya, kemiringan. Nah, kalau ada vertikal horizontal begini, M-nya sama dengan 0. Kalau dia miring ke kiri negatif, kalau dia miring ke kanan dia jadi positif. Gitu. Nah, kita buktikan deh. Nih, yang pertama ya, jika dua titik diketahui M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, ini mencari gradien ketika dua titik diketahui. Contohnya, suatu garis melalui titik 0,3 dan 2,4. Tentukan gradien garis tersebut. Nah, 0,3 sama 2,4 kita bikin di sumbu koordinat. Ingat ya, ini Y, ini X. 0,3 itu di mana sih? Harus bisa menggambar titik koordinat. Menentukan titik koordinat 0,3, 0 di sini, 3 di sini. Bikin titik di sini. 2,4, 2 di sini, 4 di sini. Nah, ketika dua titik sudah ada baru kita hubungkan. Oke. Ini gambar garisnya. Tentukan gradien garis tersebut. Nah, M sama dengan setengah dari mana nih? Kita lihat dari sini. Diketahui 0,3 sama 2,4. 0 itu X1, 3 itu Y1. Ini pasangan X1, Y1. Ini pasangan X2, Y2. Bu, boleh nggak kita tuker? Saya maunya inilah X2, Y2, ini X1, Y1. Boleh nggak? Boleh. Hasilnya akan sama. Oke, berarti cara mencari gradiennya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 4, Y1-nya 3 per X2-nya 2, X1-nya 0. Berarti 4 dikurang 3, 1, 2 dikurang 0, 2. Nah, berarti gradiennya adalah positif setengah. Dia miring ke kanan. Oke. Ini sudah digambarkan dan, itu kemiringannya itu setengah. Oke, kalau jika persamaan garis diketahui, kita tinggal membaca, itu gradiennya sekian gitu. Nah, tentukan gradien dari persamaan garis di bawah ini. Ini ada 4 garis ya. Y sama dengan 2X tambah 3, udah jelas dong. Ini, dua angka yang di depan X adalah gradien, karena Y-nya sudah sendiri. Nah, yang B, Y sama dengan min 3X tambah 4, berarti gradiennya adalah min 3. Nah, yang ini, 2Y sama dengan 6X tambah 2, boleh nggak 6 langsung disebut gradien? Nggak boleh, karena Y-nya masih ada si 2-nya nih. 2-nya berarti harus dipindah ruaskan. Karena dia main perkalian, berarti Y sama dengan 6 per 2X ditambah 2 per 2. 6 per 2, 2 per 2 gitu. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2, 3 tambah 1. Berarti Y sama dengan 3X tambah 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti si 3 boleh dikatakan sebagai gradien. Oke. Yang terakhir ini, Y min 3X tambah 3 sama dengan 0. Boleh nggak Bu min 3-nya langsung kita sebut gradien? Enggak dong, karena si X-nya harus ada di samping kanan sama dengan. Itu simpelnya. Berarti kalian harus harus memindahkan min 3X-nya sama plus 3 ke ruas kanan. Y sama dengan min 3 ke ruas kanan jadi 3X, plus 3 jadi min 3. Berarti gradiennya adalah 3. Oke, itu gradien. Yang terakhir adalah persamaan garis. Oke, persamaan garis tadi tetap ya, ada dua juga ya cara mencarinya ya. Yang pertama, jika gradien dan satu titik diketahui, rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Yang kedua adalah jika dua titik diketahui, ini rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sebenarnya ini kalian familiar dengan rumus ini, cuma bukan alasan tidak hafal sih. Sebenarnya kalau kalian banyak latihan soal, tanpa dihafal pun kalian akan ingat sendiri gitu. Oke? Tapi it's okay lah untuk sekarang. Gini, jadi contoh yang pertama deh, suatu garis memiliki gradien 3. Nah, ini M ya, dan melalui titik 2,3. Berarti ini diketahuinya gradien dan satu garis. Satu titik. Tentukan persamaan garis tersebut, berarti M-nya 3, ini 2,3 jadi X1, Y1. Kita masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, berarti Y min 3, Y1-nya ini kan, M-nya ini 3, X min X1-nya 2. Oke, kita operasikan seperti biasa. Y min 3, 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 2, min 6.
Oke, kita tinggal pindah-pindahkan ruas. Y min 3x karena kan positif di sebelah kanan. Pindah ruas ke sebelah kiri jadi min 3x. Min 3, min 6 pindah ruas jadi plus 6 sama dengan 0. Berarti Y min 3x, min 3 tambah 6 berapa? 3. Sama dengan 0. Bu, boleh nggak dibuat kayak gini? Y sama dengan 3x min 3. Boleh dong, karena min 3x-nya boleh pindah ruas. Oke, plus 3-nya pindah ruas jadi min 3. Boleh. Gitu ya. Jadi, ibu ulang. Y min 3x tambah 3 ini boleh dalam bentuk ini. Jadi, kalau kalian pilihan ganda, opsinya nggak ada ini, jangan langsung bilang bonus kali ya Bu, karena nggak ada. Padahal ada bentuk lainnya gitu, yang sama. Oke, sekarang jika dua titik diketahui. Langsung contoh ya, persamaan garis yang melalui titik 0,2 dan 3,3 adalah, ini kita jadikan x1, y1, ini x2, y2. Kalau kita mau balik boleh Bu, sama nggak hasilnya? Boleh dan sama hasilnya. Oke, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Y min 2 dari sini ya, 3 min 2, 3 min 2. X min 0, 0 dari sini, 3 min 0, 3 min 0. Y min 2 per 3 dikurangi 2 kan 1. X min 0, X 3 dikurangi 0, 3. Kalau udah ada pecahan begini, di tengahnya ada sama dengan, kali silang lah ya, gampangnya kali silang. 3 kali Y min 2 sama dengan 1 kali X. 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 2, min 6 sama dengan 1 kali X to X. Berarti 3Y, X-nya positif, pindah ruas jadi min X, min 6 sama dengan 0. Boleh nggak Bu jadi begini? Boleh, tinggal pindahkan ruas saja. Oke, Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat lagi. Dan nanti ketika sudah masuk ke bab 1, kalian tidak terlalu kosong gitu ya. Sudah ada yang diingat di awal-awal ini. Oke, cukup dari Ibu. Terima kasih.